Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan, nama saya Regil Putri. Halo sahabat pembelajar, apa kabar? Tentunya tetap semangat dan terus belajar. Kali ini saya akan membuat video tentang hasil observasi saya selama magang beberapa hari yang kemarin di kelas. Jadi saya akan menjelaskan tentang apa saja yang sudah saya alami beberapa hari kemarin. Yang pertama itu, bagaimana cara motivator menyapa dan menyambut murid. Pastinya motivator harus menyapa atau menyambut murid dengan senyum serta salam, kemudian melakukan dialog sederhana seperti menanyakan kabar, kemudian keadaannya, dan lain sebagainya. Kemudian, bagaimana cara motivator memulai kegiatan Bimba Interview? Cara memulai kegiatan Bimba Interview yaitu melakukan dialog umum bersama anak seperti menanyakan atau menanyakan kesukaannya, kebiasaan anak, kemudian berdialog selama 5 menit melalui video call, kemudian bernyanyi lagu anak. Kemudian, bagaimana cara motivator membuat suasana kelas nyaman dan menyenangkan? Cara membuat suasana kelas nyaman dan menyenangkan yaitu harus sirkulasi udara di dalam ruangan kelas itu baik. Kemudian motivator selalu mengasihi murid seperti tersenyum, menyapa, berwajah ceria, dan berpenampilan rapi. Dan tidak lupa motivator harus selalu menyayangi murid. Lalu, agar suasana menyenangkan, motivator dapat menjadikan murid ceria atau senang di dalam kelas dan murid melakukan kegiatan apapun di dalam kelas. Kemudian, bagaimana cara motivator mengajak anak berdialog? Cara mengajak anak berdialog yaitu dimulai dengan berbicara sederhana, menyenangkan, dan mudah dipahami oleh orang, dan ajak anak berdialog secara tatap muka. Diusahakan motivator selalu melakukan individual system kepada anak agar semakin dekat dan mengenali karakter anak. Kemudian, bagaimana cara motivator memberikan reward atau motivasi kepada anak? Caranya, ketika anak berhasil mengerjakan sesuatu atau tugasnya dengan baik, motivator akan memberikan reward motivasi kepada anak seperti mengucapkan anak rajin, atau melakukan tos, atau memuji hasil kerjanya dia. Kemudian, kapan motivator memberikan reward atau motivasi kepada anak? Reward diberikan kepada anak diusahakan 5 menit sekali, seperti memberikan kata-kata seperti anak rajin, anak baik, dan anak semangat, kemudian mengajak anak melakukan tos bersama. Kemudian, bagaimana ekspresi, sikap, dan penampilan motivator selama kegiatan Bimba? Yang harus dilakukan motivator selama kegiatan membimbakan yaitu ketika berekspresi wajah harus selalu tersenyum, ramah, kemudian sikap motivator juga harus selalu ceria, dan yang terakhir penampilan motivator harus rapi dan bersih. Lalu, apa yang harus dilakukan oleh motivator agar murid tidak merasa bosan? Yang harus dilakukan motivator agar suasana kelas tidak bosan atau anak tidak bosan, yaitu harus diselingi dengan kegiatan yang disukai anak seperti mewarnai atau bermain tebak-tebakan dan lain sebagainya. Kemudian, apakah motivator mengarahkan dan membimbing murid melakukan kegiatan bermain baca-bacaan secara berbarengan? Iya, saya mengarahkan dan membimbing murid melakukan kegiatan baca-bacaan. Salah satu yang saya
lakukan, yaitu sambil bernyanyi. Contohnya bernyanyi lagu Labimba, atau saya mengajak murid untuk membaca cerita yang dia suka. Kemudian saya akan menjawab pertanyaan selama observasi mengenai pengamatan terhadap murid. Yang pertama, bagaimana ekspresi dan sikap setiap murid ketika bernyanyi dan berdialog dengan motivator pada saat kegiatan pembuka. Ekspresi dan sikap murid terlihat bahagia dan senang ketika bernyanyi dan berdialog dengan saya atau motivator. Kemudian, apakah ada murid yang terlihat murung, tidak ceria, dan tidak bersemangat selama kegiatan bimba? Alhamdulillahnya, selama saya membimbakan tidak ada murid yang terlihat murung, tidak ceria, kemudian tidak bersemangat. Alhamdulillahnya mereka mau berinteraksi sama saya dan pada semangat dan ceria. Kemudian, bagaimana ekspresi dan sikap setiap murid ketika bermain baca-bacaan dan bermain modul dengan motivator pada saat kegiatan inti? Ekspresi murid ketika bermain baca-bacaan dan bermain modul sangat ceria dan sikapnya begitu antusias untuk melakukan kegiatan inti. Baik, kemudian apakah semua murid mau dan senang melakukan kegiatan yang diberikan oleh motivator? Tidak semua anak mau melakukan kegiatan yang diberikan, karena ada anak yang langsung mau melakukan kegiatan dan juga ada yang muridnya ingin bermain dulu atau melakukan yang lain dulu yang anak inginkan. Kemudian, apakah ada murid yang merasa kesulitan atau tidak mampu ketika melakukan kegiatan yang diberikan oleh motivator? Tentunya ada. Maka dari itu, saya sebagai motivator harus berusaha melakukan pendekatan dan membimbing murid agar dapat melakukan kegiatan. Lalu, jelaskan karakter masing-masing murid yang telah diamati. Yang setelah saya amati, ada karakternya yang berbeda-beda. Ada karakter yang mudah diajak melakukan kegiatan, membaur. Kemudian ada yang susah, masih malu-malu. Kemudian ada murid yang harus dibujuk dulu agar mau. Kemudian ada yang ingin main terlebih dahulu, kemudian baru mau melakukan kegiatan inti. Selanjutnya saya akan menjawab tentang pertanyaan pengamatan terhadap suasana kelas. Yang pertama, jelaskan bagaimana suasana kelas yang diciptakan oleh motivator dan disarankan oleh motivator magang ketika observasi. Suasana yang harus diciptakan itu harus menyenangkan, kondusif, dan aman bagi anak. Aman bagi anak itu harus dijauhkan dari benda-benda tajam yang membahayakan anak, seperti gunting atau stop kontak. Kemudian, apakah suasana kelas itu aman bagi mereka, seperti tidak ada serangga, seperti itu hewan-hewan yang membuat anak takut. Kemudian suasana kelas yang harus membuat anak ceria, mau belajar dan bermain. Baik, kemudian apakah ada pemaksaan atau kekerasan yang dialami oleh murid? Jika ada, dilakukan oleh siapa dan bagaimana bentuk pemaksaan atau kekerasan yang terjadi? Jadi selama saya melakukan magang di sana dan melakukan observasi, yang saya lihat tidak ada pemaksaan atau kekerasan yang dilakukan kepada anak. Semua motivator melakukannya sesuai dengan aturan-aturan yang sudah tertulis di buku panduan, dan anak-anak merasa nyaman mau belajar seperti itu.
Baik, kemudian saya akan menjawab tentang hasil observasi tentang pengamatan terhadap kegiatan di dalam kelas. Yang pertama, apa yang dilakukan oleh motivator dan murid ketika kegiatan pembuka? Yang dilakukan itu melakukan kegiatan berdoa sebelum belajar, kemudian bernyanyi lagu Labimba, dan melakukan tepuk semangat. Kemudian, apa yang dilakukan oleh motivator dan murid ketika kegiatan inti? Ketika kegiatan inti dimulai, yang dilakukan motivator yang pastinya tentu akan membimbangkan anak-anak, yaitu kita akan melakukan bermain sambil belajar menggunakan modul, kemudian melakukan semacam pengulangan kepada anak yang pembelajaran-pembelajaran yang lalu yang sudah mereka pelajari, kita ulang kembali sambil kita memberikan atau mencoba ngasih anak modul yang baru. Kemudian, jelaskan mengenai kegiatan utama atau kegiatan prioritas yang paling banyak dilakukan oleh murid pada saat kegiatan inti. Yang paling banyak dilakukan oleh murid yaitu membaca, menarik garis, kemudian menebak huruf dan angka. Lalu, apa yang dilakukan oleh motivator dan murid ketika kegiatan penutup? Yang dilakukan itu yang pastinya kita melakukan evaluasi dan kita melakukan doa sesudah belajar. Yang terakhir, berapa lama durasi kegiatan Bimba Interview yang diterapkan oleh motivator? Durasi kegiatan Bimba Interview yaitu 30-35 menit. Sekian yang bisa saya sampaikan atas hasil observasi yang saya lihat, saya rasakan selama saya magang beberapa hari yang kemarin. Saya melihat mentor-mentor yang lain. Jadi itulah hasil jawaban saya. Sekali lagi terima kasih, maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.